sekolah minggu yang sama dikasihi Tuhan. Wow, pastinya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Wow, hari ini kita akan datang kepada Tuhan untuk apa? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Ayo semuanya persiapkan diri dengan baik-baik. Ambil kursinya, duduk dengan tenang, kita akan datang kepada Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, biasanya kita apa dulu? Berdoa. Berdoa dulu. Kalau begitu, kunci tangannya, lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini. Kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kami Tuhan masih izinkan untuk memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Sekalipun Tuhan lewat ibadah online, Tuhan kami percaya bahwa hadirat Tuhan, hadirat yang sama akan selalu mengurapi setiap kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami saat ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya jadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus sesungguhnya kami siap untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan. Ayo dengan semangat ya. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan Kehidupan itulah Yesus katakan. Amin. Aku percaya. Amin. Di mana? di dalam Namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Yes. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi dengan semangat. Ayo. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi aku jalan, sekali lagi dengan semangat. aku jalan Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Amin. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Aku jalan. haleluya. Yes. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam Namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Yes. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi dengan semangat. Ayo coba. Glory haleluya. Haleluya. glory haleluya. Yes Tuhan. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Yes. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory
Gini. Nah, satu lagi. Ada keselamatan. Lompat, lompat. 1, 2, 3. Kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan dulu kemuliaan yang paling indah untuk Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Hari ini kita sangat bersuka cita ya. Iya. Karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupannya kita. Amin. Sebelum kita lanjut, kita yel-yel dulu. Ya, oke, silakan Kakak Lovely. Yel-yelnya Petra Kids. Petra Kids, ayo sama-sama. 1, 2, 3. Petra Kids, yeay. Petra Kids, yes, yes, yes. Kakak Lovely, Kurang semangat. Iya, masih kurang semangat. Satu kali lagi. Oke, satu kali lagi. Ayo, yang semangat ya, yang semangat. Petra Kids, Yeay. Petra Kids, yes, yes, yes. Haleluya. Kawan, kita lanjut lagu kedua. Ayo, dengan sukacita yang penuh dari Allah, kita bersama-sama dengan Tuhan memuji Dia karena Dia layak disembah dan dipuji. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Sekali lagi, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku dengan keras. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang suka citaku penuh. Amin, haleluya. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Bersama kita menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Katakan, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Katakan, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, mengalir, mengalir bersamamu. Come on. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, mengalir,
bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Wow. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita yel-yel sekali lagi. Yel-yelnya tepuk tangan Yesus. Yang paling keras, ya. Kalau perlu satu kota Makassar dengar. Puji Tuhan. Ayo, come on. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Sekali lagi. Sekali lagi. Lompat yang tinggi ya. Oke. Ayo. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Wow. Kakak Venus melihat bahwa sukacita Allah selalu ada dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi Alkitabnya sudah boleh diambil. Karena hari ini kita akan diisi dengan firman Tuhan. Kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita percaya bahwa biarlah firman Tuhan itu selalu menegur kita, menguatkan kita, dan kita tetap semangat menjalani kehidupan kita. Haleluya. Ayo, puji Tuhan. Kita angkat pujian Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus Hadir di sini. Amin Tuhan. Menawan dan suci. ku rindu mendengar Amin. mengerti hatimu, jangan dalam kuasa. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam Kuasamu katakan bekerja. bekerjalah, Amin. ya Roh Kudus, Bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, yes Tuhan. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Sekali lagi Roh Kudus, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah
terutama di hidupku. Terima kasih Yesus, Kau terutama di hidupku. Haleluya. Mari semua adik-adik ada di rumah datang ke dalam hadirat Tuhan. Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Katakan Tuhan baik, Engkau baik. Tuhan, Kau Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Apabila Engkau memberikan waktu kepada kami untuk beribadah kepada Engkau pada sore hari ini. Engkau berkati kami semua Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah yang beribadah secara online ya Tuhan. Biarlah kami menjadi murid yang baik, murid yang dengan dengaran. Saat firman Tuhan disampaikan Bapa, biarlah ya Tuhan kami mendengar dengan baik. Cakap menangkap setiap kabar baik yang disampaikan ya Tuhan. Dan berikan kemampuan kepada kami semua ya Tuhan. Roh Kudus untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Berkati juga hamba-Mu, berkati juga semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan yang sama ya Tuhan. Urapkan atas setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami yang kami peralaskan dalam satu nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Kakak Venas ya, dan juga kakak-kakak yang lain yang melayani musik dan juga worship leader pada sore hari ini. Shalom semuanya, apa kabar adik-adik semuanya? Ya, kalau yakin dan percaya kabar kalian semua yang di rumah baik-baik saja. Oke, puji nama Tuhan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, meskipun kondisi saat ini tidak menentu, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya, Karo dan juga teman-teman semua yang ada di rumah untuk bisa beribadah. Meskipun tidak bisa langsung ya beribadah di gereja, tapi puji Tuhan kita masih bisa beribadah secara online ya Pak. Online ya. Dan Karo yakin hadirat Tuhan tetap hadir, tetap nyata ya Pak. Tidak dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, puji nama Tuhan ya. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan Karo ambil di dalam kisah perjanjian lama, tepatnya di kitab Daniel ya. Mungkin adik-adik sudah sering sekali dengar tokoh-tokoh yang satu ini ya. Di mana di saat itu ya, di mana di saat itu Yehuda ya, Yehuda waktu itu pemerintahan dipimpin oleh Raja Yoyakim ya, kalah perang ya oleh bangsa Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Jadi seluruh orang-orang pintar yang ada di Yehuda ya, yang ada di Yerusalem semua dikumpulkan. Semua dikumpulkan orang-orang pintarnya untuk dibawa ke Babel. Ya, dibawa ke Babel. Semua, salah satunya adalah Daniel. Ada juga Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, Karo yakin dan percaya ada sering sekali mendengar kisah-kisah dari tokoh-tokoh yang Karo sebutkan. Benar? Ya, coba angkat tangan yang pernah mendengar kisah tokoh yang Karo sebutkan tadi. Nah ya kan, banyak kan yang angkat tangan. Karo yakin kalian tahu semua. Pada sore hari ini Karo mau bercerita tentang tokoh tiga sekawan atau Trimasketir. Wih, tiga sekawan ya, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, saat itu Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang sangat besar. Ya.
tingginya 60 hasta, lebarnya 4 hasta, dan didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Jadi ini raja membuat sebuah patung yang sangat besar, patung dirinya. Mirip dengan Nebukadnezar, tinggi sekali. Tinggi sekali. Dan ada sebuah peraturan, apabila seluruh penduduk Babel mendengar bunyi-bunyian, baik itu sangkakala, ya, gemerincing, pokoknya musik-musik lah, ya. Mereka harus kumpul ke tempat patung tersebut didirikan. Untuk apa? Untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Wah, di saat Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mendengar berita tersebut, mereka gelisah. Waduh, bagaimana ini dengan kita? Kita akan menyembah Tuhan kita yang hidup, Yesus Kristus namanya. Ya, bagaimana ini? Apabila kita menyembah patung tersebut, kita akan murtad. Ya, Tuhan gak suka menyembah, kita sebagai anak-anak Tuhan menyembah patung. Itu sama saja dengan menyembah berhala. Tapi apabila kita tidak menyembah patung tersebut, ada hukumannya. Firman Tuhan berkata bahwa hukumannya dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Perapian yang menyala-nyala alias dibakar hidup-hidup. Dan pasti 100% mati. Adik-adik pernah kena ini? Kena api? Mungkin penyalakan korek atau main-main lilin. Atau pas ulang tahun ada lilin. Terus kena apinya, rasanya gimana? Dingin, enak, maknyus atau gimana? Pasti panas dan rasanya tidak enak. Kalau nggak percaya, coba mie. Oh, jangan dicoba ya. Kalau kita kena api sedikit saja, panas. Kak Roy pernah, ya, suatu ketika Kak Roy berjalan ke rumah teman dan tiba-tiba dekat dari situ ada sebuah kebakaran. Baru-baru ini kejadiannya. Kebakaran. 2-3 rumah terbakar. Ya, 2-3 rumah terbakar. Nah, karena Kak Roy dekat dengan lokasi, Kak Roy mendekat. Wih, belum terkena apinya adik-adik, baru jarak beberapa meter, panasnya minta ampun, tidak tahan. Apalagi sampai masuk ke dalam rumah yang terbakar tersebut. Pasti kita akan binasa atau mati. Wih, Sadrak, Mesak, dan Abednego bingung, bagaimana ini? Ya, menyembah patung salah. Tidak menyembah patung juga salah. Apa yang harus saya lakukan? Ada 2 pilihan yang harus mereka pilih. A atau B. Ya, milih A ada resikonya. Milih B juga ada resikonya. Nah, dan tiba saatnya datanglah pengawal raja Aspenas. Diumumkannya kepada semua penduduk Babel. Pengumuman. Mungkin kalau zaman sekarang begitu ya. Bagi seluruh penduduk Babel yang saya hormati. Mungkin seperti itu, ya. Raja bertitah kepada kalian semuanya. Apabila kalian mendengar berbagai macam bunyi-bunyian, baik seruling, sangkakala, dan sebagainya, kalian harus berkumpul di lapangan tempat di mana didirikan patung Nebukadnezar, dan kalian harus sujud menyembah patung tersebut. Apabila kalian melanggarnya atau tidak melakukannya, maka hukumannya kalian akan dicampakkan atau dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Semua dengar pengumumannya jelas. Coba kalau Sadrak kalian semuanya, coba kalau kalian semuanya di dalam posisinya Sadrak, Mesak, dan Abednego, kira-kira apa yang terjadi? Ya, kalian akan memilih yang mana? Yang A, menyembah patung tersebut, atau yang B, tidak menyembah patung tersebut. Ya, apabila kalian melakukan yang A, maka kalian akan
akan apa? Murtad di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan gak suka. Ya, Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Kita tidak boleh memberhalakan patung atau apapun juga. Tapi apabila kalian memilih yang B, tidak menyembah patung tersebut, hukumannya apa? Masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala alias mati. Kira-kira kalau kalian dalam posisi Sadrak, Mesak dan Abednego, kalian memilih yang mana? Ayo, coba pikir dulu. Kalau kasih waktu 10 jam mulai dari sekarang. Oh, kelamaan ya. Kelamaan. Tidak, bercanda ya. Kita langsung aja menuju ke ceritanya ya. Kira-kira menurut kalian apa yang dilakukan Sadrak, Mesak dan Abednego? Mereka akan pilih A atau pilih B? Ayo, siapa yang mau coba jawab? Woi, pintar ya, pintar ya. Benar apa yang dilakukan Sadrak, Mesak dan Abednego. Kalau kita baca ya, di saat mereka kumpul di lapangan, seluruh bangsa Babel, termasuk tawanan-tawanan yang berasal daripada Yerusalem, mereka kumpul semuanya. Dan Aspenas pun berdiri dengan gagahnya, pengawal raja yang ada di istana. Dia berkata, bunyikan semua bunyi-bunyian, dan seluruh alat musik dibunyikan. Dan apa yang terjadi? Seluruh orang yang hadir sujud menyembah patung Nebukadnezar. Wih, Raja Nebukadnezar melihat itu. Wah, bagus. Mereka semua hormat kepadaku. Tapi di saat dia menoleh ke Sadrak, Mesak dan Abednego, Sadrak, Mesak dan Abednego tetap berdiri. Wah, Aspenas pun datang kepada raja. Raja, lihat saja itu. Mereka bertiga itu kurang ajar. Mereka tidak mau patuh kepada perintah raja, katanya Aspenas. Dan raja mendengar ya apa yang dikatakan oleh Aspenas, dia geram keluar tanduknya. Marah. Hei, siapa kalian bertiga? Berani-beraninya kalian tidak menyembah patung yang kudirikan. Aspenas pun malah kasih panas raja. Iya raja, masukkan saja mereka ke dalam dapur api. Dipanggillah mereka bertiga untuk menghadap raja. Dan raja bertanya kepada mereka. Ya, kenapa kamu tidak mau sujud menyembah kepada patung yang kudirikan? Kenapa? Berani sekali kamu. Lalu kita baca Daniel 3 ayat 16 ya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Mereka ngomong apa? Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui. Wih, ngeri, keren ini ya. Ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Wih, dia berkata kepada raja, ya, aku tidak akan sekali-kali menyembah patung tersebut. Meskipun Tuhan tidak menolong aku, tidak melepaskan aku sekali-kali tidak akan menyembah patung yang kamu dirikan tersebut. Wih, dia percaya, dia memiliki iman kepada Tuhannya, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana dengan adik-adik semuanya? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan dalam kondisi saat ini? Sadrak, Mesak dan Abednego sudah memberikan contoh kepada kita. Kita harus tetap setia kepada Tuhan dan memiliki iman dan pengharapan kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Wah, raja marah, tanduknya tambah panjang ya. Tambah panjang. Pengawal, ikat mereka bertiga. Siap. Raja
Diikatlah mereka bertiga dan akhirnya dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala tersebut. Aspenas pun senang. Rasain kalian semuanya. Kalian pasti mati. Menurut kalian, orang dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, api yang besar, kira-kira menurut kalian mati enggak? Pasti mati. Pasti. Tapi luar biasa dengan mereka. Bukan mereka, tapi Tuhan mereka yang luar biasa. Siapa? Yesus. Di saat mereka masuk, mereka bisa berjalan-jalan di dalam. Ya, gak satu helai benang pun, ya, maksudnya bajunya tidak ada yang terbakar. Dan raja melihat, kenapa masih hidup? Tambahkan lagi, tingkat kepanasannya 7 kali lipat. Dikasih panas lagi, 7 kali lipat. Mereka tetap berjalan-jalan. Yang pertama jumlahnya mereka di saat masuk 3 orang, jadinya 4 orang. Waktunya tinggal sedikit lagi, ya adik-adik ya. Tinggal 4 orang. Itu kok tinggal 4 orang. Pertama 3 orang, 4 orang. Dan mereka semua kaget, raja kaget. Kenapa ada 3? Ya, yang satunya mukanya putih sekali, bercahaya. Wah, pasti itu Tuhannya Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan akhirnya raja pun berkata, keluar kalian semuanya. Mereka keluar bertiga dan dilihat sama raja. Tidak ada yang terbakar. Bagaimana mungkin ini? Hebat sekali Tuhanmu. Oke, aku percaya kepada Tuhanku. Kuperintahkan kepada kalian semua penduduk Babel. Raja Nebukadnezar berkata, kalian harus percaya kepada Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi saksinya Tuhan. Keren kan? Dahsyat dan akhirnya raja marah kepada Aspenas dan orang-orang Kasdim. Ya. Pengawal, masukkan Aspenas dan orang-orang Kasdim ke dalam perapian yang menyala-nyala. Akhirnya mereka dimasukkan, apa yang terjadi? Mereka terpanggang, ya, seperti ayam goreng, gosong mati. Ya, berarti apinya beneran, ya, mereka mati. Tidak ada Allahnya yang melindunginya, tapi Sadrak dan Mesak dan Abednego melindunginya. Ada sebuah perbedaan di sini. Adik-adik ya, ada sebuah perbedaan di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong dan lindungi. Amin. Amin adik-adik semuanya. Puji nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Ya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Allah Sadrak, Mesak dan Abednego yaitu Tuhan Yesus. Berdoa kepada Allah kita yaitu Tuhan Yesus ya. Kita berdoa kepada Bapa yang baik yang selalu melindungi dan menyertai kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saya undang song leader untuk maju ke depan. Kita nyanyikan lagu Berjalan ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Berjalan ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu Tuhan, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kami percaya Tuhan, Amin. apabila Allah sanggup melepaskan Sadrak, Mesak dan Abednego Yes Tuhan. di dalam perapian yang menyala-nyala, maka Allah yang sama juga sanggup melepaskan kami ya Tuhan dari Amen, segala masalah yang kami hadapi. Yes. Apapun itu Tuhan, biarlah adik-adik semua yang ada di rumah percaya kepada Tuhan 100%. Amin. Apabila ada 2 pilihan, tetap pilih Tuhan Amen. dalam segala sesuatu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, Kau berkati setiap keluarganya, orang tuanya ya Tuhan. Apabila orang tua mereka Bapak dalam usaha, pekerjaan Bapak mengalami, ya Tuhan masalah Tuhan, biarlah adik-adik semua yang angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau adalah Allah yang dahsyat Tuhan. Amin. Kau akan mencukupkan segala kebutuhan setiap adik-adik Tuhan yang ada di rumah Bapak. Kau pulihkan setiap usaha-usaha orang tua ya Tuhan, yang mulai mengalami penurunan Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan mengambil alih secara penuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar Bapak. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Kau berkati di dalam nama Yesus. Kami tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Nah doa kami, ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Wow, terima kasih Kakak Roy. Wah, firman yang begitu luar biasa. Menceritakan tentang siapa? Sadrak dan Abednego. Wow, mereka adalah orang-orang yang dilindungi Tuhan karena iman mereka percaya kepada Allah. Wow, dahsyat dan luar biasa. Oke, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman ya. Silakan Kak Lovely. Ya. Mari kita saksikan video challenge pemenang challenge minggu lalu dan challenge minggu ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Shalom Markis, apa kabar hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa. Yes yes yes. Wow, teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan siapa pemenang challenge dalam minggu ini, yaitu teman kita Rio. Selamat ya untuk Rio. Wah, nah jadi untuk teman-teman yang lain gak boleh kecewa ya, nah ada sakit hati, hehehe, kayak Momo dong. Nah, karena minggu ini Momo akan memberikan challenge lagi, yaitu challenge-nya adalah kalian menggambar Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu bersama dengan Tuhan Yesus di dalam perapian yang menyala-nyala. Seperti gambar ini, wah keren kan? Nah jadi kalau sudah kalian upload di Instagram kalian, mention di @petra.kids dan hashtag #PetraKidsChallenge. Atau bisa juga kalian kirim ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Wah, Momo senang sekali. Selamat ya untuk menjadi pemenang dalam minggu depannya. Hore! Wow. Itu dia pemenangnya. Inilah pemenang daripada challenge minggu Minggu kemarin. Dan ini juga adalah Challenge salah satu minggu challenge ini. minggu ini. Puji Tuhan. Selamat ya untuk yang menang. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian Sungai Sukacitamu. Haleluya. Tetap semangat. Di dalam Tuhan kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti
sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi sungai sukacita dengan semangat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sama-sama. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya.